Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runa Fitriani dengan NIM 14120172. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian apometer, fungsi apometer, serta bagian-bagian dari apometer itu sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari apometer. Secara umum, pengertian dari apometer adalah suatu alat untuk mengukur arus tegangan, baik itu tegangan bolak-balik AC maupun tegangan searah DC dan hambatan listrik. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi dari apometer itu sendiri. Fungsi apometer, karena memang merupakan gabungan dari 3 alat ukur yang berbeda, maka fungsi apometer sangat banyak. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari apometer. Yang pertama yaitu untuk mengukur tegangan listrik AC PLN. Yang kedua untuk mengukur tegangan listrik DC seperti baterai, aki, dan lain-lain. Yang ketiga untuk mengukur arus listrik DC. Pada apometer analog biasanya arus maksimal yang diukur cukup kecil, sekitar 250 mA. Sedangkan pada tipe digital bisa hingga 10A. Yang keempat, untuk mengukur konektivitas suatu kabel atau konektor. Yang kelima, untuk mengukur baik tidaknya sebuah transistor itu sendiri. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada bagian-bagian apometer. Kira-kira apa aja sih bagian-bagian dari apometer itu sendiri? Oke, mari kita bahas. Bagian-bagian dari apometer yang pertama ada selektor switch, adalah bagian dari apometer saklar putar yang berfungsi untuk memilih posisi pengukur dan batas ukurnya. Yang kedua, posisi ACV, berfungsi untuk mengukur tegangan arus AC. Yang ketiga ada posisi dari ohm, berfungsi untuk mengukur tahanan. Yang keempat ada DCMA, berfungsi untuk mengukur miliampere. Yang kelima ada posisi DCV, berfungsi untuk mengukur tegangan arus DC. Yang keenam ada jarum penunjuk atau pointer, berfungsi untuk menunjukkan nilai hasil ukur teman-teman ketika mengukur. Yang ketujuh ada terminal ditambah kom, adalah sebagian tanda agar ketika mengukur DCV atau DCMA tidak tertukar posisi terminalnya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran teman-teman. Yang kedelapan ada zero adjustment, berfungsi untuk membuat atau mengatur jarum penunjuk atau pointer. Yang kesembilan ada skala ukur, adalah nilai-nilai yang terdapat di apometer yang akan ditujukan oleh jarum pengukur untuk melihat seberapa nilai ukur yang teman-teman ukur. Yang ke-10 ada angka BU, menunjukkan apa dan seberapa nilai yang akan kamu ukur. Yang ke-11 yaitu meter kolektor, berguna untuk menyetel jarum apo ke arah 0 saat apometer akan digunakan. Mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menggunakan apometer itu sendiri, yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nengsri Astuti. Perkenalkan, nama saya Ningsri Astuti dengan NIM 14120164. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pengukuran besaran listrik dengan menggunakan apometer analog. Tadi sudah dijelaskan oleh Runa terkait definisi dan bagian-bagian dari apometer itu sendiri. Adapun bahan dan alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada apometer analog, terminal listrik, dan juga baterai AA. Baiklah, langsung saja kita akan mengukur tegangan pada listrik. Tegangan pada listrik itu ada yang disebut dengan DC dan AC. Yang pertama, kita akan mengukur tegangan pada listrik yang arusnya bolak-balik atau AC. Contohnya, seperti listrik yang ada pada rumah kita. Sebelum kita menggunakan apometer ini, pastikan jarum pointer tepat di angka 0. Jadi jangan sampai terlalu mundur atau terlalu maju.
Jadi pastikan jarum sudah ada pada posisi 0. Kalau misalnya terlalu mundur, kita bisa majuin dengan cara memutar adjuster ini menggunakan obeng. Oke, karena kita akan mengukur arus bolak-balik, maka yang perlu kita perhatikan pada apometer ini adalah di area yang berwarna merah ini, yaitu yang ada tulisan ACP atau AC pole. Di sini ada angka yang dimulai dengan angka 10, 50, 250 dan 750. Oke. Kita harus memilih angka yang lebih besar daripada tegangan yang akan kita ukur. Umumnya tegangan yang ada pada listrik di rumah kita itu 220 volt. Maka kita pilih angka yang di atas 220 volt. Di sini ada angka 250 volt, berarti kita pilih 250 volt. Beda apometer bisa jadi beda angka juga, namun sama-sama berfungsi untuk mengukur besaran listrik. Oke, di sini kita akan memilih 250 ya. Oke. Karena yang akan diukur tegangannya yaitu 220 volt. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan pengukuran karena apometer sudah diset ke 250 volt. Berarti apometer ini sudah mampu mengukur tegangan sampai 250 volt. Berhubung yang kita ukur itu AC atau arus bolak-balik, kita tidak perlu khawatir akan kebalik atau bolak-balik, tidak akan menjadi masalah. Namun kita perlu hati-hati karena tegangannya tinggi, jadi jangan sampai terkena strum. Pastikan kabel apometernya tidak ada yang rusak. Oke, sekarang kita langsung masukkan kedua kutub ini, ada kutub positif dan negatif, ke dalam lubang yang ada pada terminal listrik kita. Oke, bisa terlihat dengan jelas ya di sini. Jarumnya sudah bergerak dan perhatikan sekarang. Posisi jarumnya tepat berada di posisi 200 volt lebih, 200 volt lebih 5. Artinya listrik di rumah saya itu tidak normal. Kalau misalkan listriknya normal, berarti harus berada di 225 atau 220 volt. Itu baru bisa dikatakan normal. Karena di sini hanya ada di 200 volt lebih, maka artinya listrik di rumah saya itu tidak normal. Kebetulan ada salah satu kabel yang putus. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh mengukur tegangan AC menggunakan apometer. Oke, kemudian sekarang kita akan menghitung tegangan baterai dengan menggunakan apometer. Di sini ada baterai A2 dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian kita akan rubah selektornya terlebih dahulu menjadi DCP ke 2,5 volt. Jadi untuk mengubahnya harus mendekati volt yang di atasnya, jadi jangan yang di bawahnya. Oke, jika sudah, pastikan jarumnya berada di angka 0 agar lebih akurat pengukurannya. Karena selektornya itu di 2,5, maka yang kita lihat pada skalanya di 2,5 di sini. Di 2,5 ini.
di sejajar angka ini yang teman-teman. Di sini ada juga kutub positif dan kutub negatif. Kita samakan terlebih dahulu dengan baterainya. Jika terbalik pemasangannya, maka jarum akan berbalik arah. Oke, kita samakan terlebih dahulu. Kutub positif di kutub positif dan kutub negatif di kutub negatif. Oke, sudah bergerak ya jarumnya teman-teman ke arah 150 lebih. Jadi di posisi ini di skala yang 250 ini, karena tegangannya itu 150 volt, ini menunjukkan angka di skala 150 lebih ya teman-teman. Berarti baterai ini masih berfungsi dan masih memiliki tegangan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan terkait praktikum IPA pada kali ini mengenai pengukuran besaran listrik. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.